melakukan unboxing terlebih dahulu, yang mana yang tersedia di dalam paketnya adalah meternya, yaitu PH111 atau PH111. Kemudian diikuti dengan kabel powernya, yang mana disertai dengan berbagai jenis plugnya. Dan di sini kita sudah pasang plug untuk tipe Eropa. Di sini bisa dilihat cara untuk memasang kabel powernya. Kemudian ada stand holdernya yang terdiri dari base-nya, kemudian stand holdernya, kemudian holdernya untuk berbagai jenis prop. Lalu yang berikutnya adalah kabel USB. Ini digunakan, kabel RS232 yang mana digunakan untuk mengkoneksikan alat dengan PC dengan menggunakan device lainnya juga. Kemudian yang terakhir adalah propnya, yaitu 9157 BNMD, yang mana propnya ini adalah refillable ya, bisa dilihat di sini, dan disertai dengan filling solutionnya. Ada kabel powernya, bisa dilihat di sini ada ujung uliran ya, bukan ulir sih, tapi semacam base, yang mana base ini harus semuanya masuk ke dalam port kabel powernya. Kita masukkan sampai bunyi klik, lalu kita putar ke dalam. Nah, ini ada penguncinya ya supaya tetap lekat di dalamnya. Lalu kita hubungkan ke sumber arus listrik. Setelah kita sudah koneksikan alatnya dengan sumber arus listrik, kita bisa nyalakan alatnya. Nanti dia akan melakukan self check terlebih dahulu. Ini sudah selesai ya, berarti ya. Kita tunggu terlebih dahulu dengan catatan konektor dari propnya harus kita tutup seperti ini. Hal ini untuk melihat bahwa display menunjukkan 7.00 dan juga 0.0, yang mana PH7 adalah titik 0 dari si meternya. Sekarang kita pasang dulu elektrodanya sebelum kita melakukan setting ke alatnya. Ini kita pasang ya, pastikan ujungnya yang jalur ketemu dengan pin yang ada pada konektor. Setelah ketemu, kita putar sampai bunyi klik. Lalu karena ada dua konektor, kita koneksikan konektor yang kedua, yaitu yang mini DIN atau sensor temperaturnya ke bagian konektor mini DIN. Nah, sampai bunyi klik juga. Pertama-tama kita lakukan setting terhadap tanggal dan waktunya terlebih dahulu ya. Ada dua step, yang mana satu adalah kita mengatur format tanggal dan waktunya, kemudian yang kedua baru kita atur tanggal dan waktunya. Untuk itu kita bisa klik menu, kemudian kita cari date and time pada menu ini dengan geser kanan, yaitu dengan tekan tombol arah kanan. Ini dia. Kalau mau ubah, kita bisa tekan atas ataupun bawah. Kita biasanya pakainya yang DDMM ya. Kalau sudah, tekan enter untuk menyimpan. Nanti akan ada notifikasi save yang menandakan bahwa format sudah tersimpan. Kemudian kita geser ke kanan lagi untuk mengedit tanggal, bulan, dan juga tahunnya. Sekarang itu adalah tanggal 19. Contohnya seperti ini, kita edit ke tanggal 19. Kalau sudah, kita tekan enter, maka kita bisa edit bulannya. Misalnya sekarang bulan 12 ya, atau bulan 11. Nah, ini dia bisa di klik atas atau bawah. Kalau sudah, kita klik enter.
Kemudian akan kita ke display tahunnya. Nah, ini bisa diedit atas maupun bawahnya. Kalau sudah, klik enter untuk save data semuanya. Sekarang kita lakukan pengaturan terhadap waktunya. Kita tekan menu, kemudian kita scroll sampai time muncul pada display. Nah, ini sudah muncul. Kita bisa edit dengan tekan atas atau tekan bawah. Nah, ini sudah, karena ini masih pagi, maka kita pilihnya AM ya. Kita tekan enter. Kemudian sekarang itu pukul 10, mohon maaf, pukul 9. Sehingga kita pilihnya 9. Kita tekan enter dan menitnya adalah 58. Ya, kita pilih ya sampai menunjukkan pukul 58 menit ya. Jika sudah, maka kita tekan enter untuk menyimpan data tersebut. Ya, sekarang kita pilih dulu resolusinya yang mana yang akan hendak sesuai dengan kebutuhan kita. Kita klik menu, kemudian kita cari dengan scroll kanan resolution. Nah, ini dia pH resolution. Ini bisa kita pilih baik itu 0,1 ataupun 0,001 ataupun yang 0,1. Ya, bisa scroll up, scroll down juga bisa ya, sama aja. Jika misalnya diperlukan 0,001, maka kita pilih enter. Sehingga nantinya akan terdisplay pada alatnya 3 angka di belakang koma. Untuk melakukan kalibrasi, perlu diketahui bahwa kalibrasi dilakukan dengan menggunakan larutan kalibrasi atau buffer pH yang sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh perusahaan terkait. Yang mana biasanya ada 2 pilihan. Kalau untuk di alatnya kita pilih menu, kemudian kita lanjut dengan scroll kanan, lalu kita ke buffer calibration. Ini bisa kita ubah antara USA atau DIN atau ISO ya, yang mana keduanya ini bisa disesuaikan dengan larutan kalibrasi yang digunakan. Bapak dan Ibu bisa lihat label pada larutan kalibrasi tersebut. Sebelum kalibrasi, kita buka dulu selotip yang ada pada elektrodanya seperti ini untuk membuka filling solutionnya, filling hole-nya maksud saya. Sudah, kita buka storage bottle-nya, tempatkan pada tempat yang berbeda agar tidak tumpah. Setelahnya kita bisa cuci bagian balok elektrodanya dan tidak boleh tersentuh tangan ya. Kita cuci dengan menggunakan aquades terlebih dahulu sampai dipastikan bersih. Untuk menyekaknya tidak usah ditekan-tekan, tapi disekak secara perlahan aja dari atas ke bawah, atas ke bawah. Bagian baloknya akan otomatis kering. Nah, sekarang kita masukkan ke buffer pH 7 terlebih dahulu. Kita aduk dulu. Lalu pada meternya kita bisa tekan measure untuk memverifikasi bahwa buffer pH 7 yang terukur setidaknya berkisar pada 7. Ya, setelah kita verifikasi kemudian terukur, bisa dilihat ya hasilnya mendekati 7. Nah, sekarang kita kenalkan si meternya ini kepada larutan buffer pH 7-nya dengan cara kita lakukan kalibrasi, dengan cara kita tekan kal. Nah, ini sudah masuk di mode kalibrasi ya.
sudah melakukan pengukuran. Kita tunggu sampai stabil hasilnya. Ya, kita tekan enter untuk menerima hasilnya. Ya, ini untuk poin pertama. Kemudian poin kedua, kita cuci terlebih dahulu ya hasil elektrodanya. Lalu kita masukkan ke buffer pH berikutnya. Kalau dalam saat ini adalah buffer pH 4. Ya, kalau sudah, kita tekan enter untuk menerima hasilnya. Kalau sudah, kita tekan kal. Slope-nya adalah di 95,8%. Ya, kalibrasinya sudah berhasil. Sekarang kita lakukan tahap verifikasi terhadap buffer pH 4. Untuk mengetahui apakah si meter ini sudah mengenali buffer pH 4 atau belum. Setelah kita sudah lakukan kalibrasi dan verifikasi terhadap probe-nya dengan menggunakan larutan buffer, kita cuci probe-nya dengan menggunakan Aquades kembali. Kemudian kita keringkan lagi dengan kain lembut atau kertas tisu juga boleh, yang lembut ya. Kita seka untuk mengeringkan bagian probe-nya. Kemudian kita bisa masukkan ke sampel. Pada kesempatan kali ini kita gunakan buffer pH 7. Lalu kita tekan measure untuk mengukur sampel tersebut. Ya, setelah kita sudah selesai analisa sampelnya, kita cuci lagi probe dengan menggunakan Aquades. Ya, bahkan bila perlu, jika memungkinkan dan jika diperlukan, maka pembersihan probe bisa menggunakan cleaning solution. Ini sudah kita seka, kemudian kita bisa pasang kembali storage botolnya. Hati-hati, jangan sampai balapnya tersentuh tangan ya. Ya, sudah. Kemudian kita pasang kembali. Nah, lalu untuk penyimpanannya, filling hole ini bisa kita tutup dengan menaikkan karet ini sehingga bisa